Perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian belum menunjukkan efektivitas. Masih banyak anggota masyarakat yang melakukan dua tindakan tercela itu di media sosial. Apa kabar dengan pembentukan Badan Siber Nasional dan kenapa Undang-Undang ITE semakin banyak menjerat korban? Hari ini Cagup Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono bertandang ke rumah Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Agus menyusul dua kandidat sebelumnya yang terlebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman B.J. Habibie. Rasa Pilpres di Pilkada Jakarta semakin terasa. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Time News bersama saya Rory Asyari. Undang-Undang ITE kembali menjerat korban. Kali ini adalah dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena ujaran kebencian dan dugaan penodaan agama. Selain Ade, ada juga pemuda Bantul, Yogyakarta yang ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian di akun Instagram Kapolda Jawa Barat Anton Carlian terkait pemeriksaan Imam Besar FPI Rizik Syihab oleh Polda Jawa Barat. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan penetapan tersangka dua orang itu, satu hal yang publik harus ingat adalah kehati-hatian dalam menggunakan media sosial. Inilah topik pertama kami. Topik kedua, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta secara bergantian mengunjungi Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Apa tujuannya? Dua topik ini akan kita bahas di Prime Time News kali ini, memberi makna pada berita. Penerapan Undang-Undang ITE selain memudahkan penegak hukum menjerat pelaku ujaran kebencian juga memudahkan seseorang untuk membuat delik aduan. Dari manapun bisa diterima, tapi siapa yang bisa menyaring ini berita bohong atau berita benar? Ini berita fitnah atau berita benar? Ini berita menghasut atau bukan? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE kini semakin banyak digunakan sebagai alat untuk melaporkan dugaan kejahatan. Pasca revisi Undang-Undang ITE akhir tahun lalu, sejumlah orang telah dilaporkan dan dijerat peraturan ini. Di antaranya laporan terhadap Buniani yang menyebarkan video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Selain itu, Undang-Undang ITE juga digunakan oleh kepolisian untuk menyelidiki kasus simbol komunisme dalam uang baru yang muncul dalam ceramah Rizik Syihab di media sosial. Saat ini polisi telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ya memenuhi syarat di situ ya untuk dilanjutkan pemeriksaannya itu. Kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaan yang bersangkutan, kita tunggu, setelah itu kan kita lakukan gelar perkara. Kita tunggu aja hasil gelar perkaranya bagaimana ya. Terakhir, Undang-Undang ITE juga digunakan untuk melaporkan dosen UI Ade Armando dalam kasus dugaan penistaan agama. Pelapor mempermasalahkan cuitan Ade Armando di media sosial yang menyinggung soal Tuhan. Saling lapor menggunakan Undang-Undang ITE ini bukan mustahil akan terus terjadi, mengingat Undang-Undang ini memiliki penafsiran yang sangat luas dan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menggunakan delik aduan. Pelaksana undang-undang dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum memiliki tanggung jawab besar agar undang-undang ini tidak kebablasan dan menghambat kebebasan berekspresi. Tim Liputan Metro TV. Badan Siber Nasional atau Basinas harus segera dibentuk sesuai janji Menko Polhukam. Kehadiran Basinas diperlukan untuk menangani masalah ujaran kebencian di dunia maya termasuk di media sosial. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 2 orang menjadi tersangka karena ulah mereka yang diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Mereka adalah pemilik akun Instagram Cuci Sepatumu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Dan pemilik akun Twitter Ade Armando 1 ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kasus hukum 2 pemilik akun media sosial ini mengingatkan kita kembali pada rencana pembentukan Badan Siber Nasional. Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional atau Basinas sebagai bentuk perlindungan keamanan dunia maya. Lembaga sandi negara sebagai embrio, ya, karena dia sudah ada personil yang ahli, sudah ada perlengkapan, sudah ada keahlian, pengalaman, ya. Dari sana baru kita tingkatkan menjadi Badan Siber Nasional. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kembali tadi mengkoordinasikan berbagai aktivitas
cyber yang sudah ada di Indonesia. Badan Cyber Nasional nantinya akan menjadi bagian dari ketahanan informasi guna menangkal berbagai berita hoaks maupun ujaran kebencian melalui media sosial atau dunia maya. Badan ini bertugas memayungi dan berkoordinasi dengan sejumlah unit cyber yang ada di Indonesia seperti Cyber Defense di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara, dan unit Cyber Security di Bareskrim Polri. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan publik terkait penyebaran berita tidak sesuai fakta sebanyak 533 laporan dalam waktu 2 pekan Januari 2017. Penindakan terhadap penyebaran pesan hoaks ini tidak hanya pemblokiran, tetapi juga penindakan hukum. Pembentukan Badan Cyber Nasional menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas berita hoaks serta ujaran kebencian yang marak beredar di media sosial. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Dewan Pers kini juga tengah berpikir keras bagaimana membendung berita ujaran kebencian ataupun hoaks. Salah satunya, Dewan Pers akan menerbitkan barcode sebagai penanda bahwa media tersebut telah lolos sertifikasi. Banyaknya berita bohong atau hoaks yang bertebaran akhir-akhir ini mempercepat langkah berbagai pihak seperti Dewan Pers untuk memberlakukan sertifikasi media massa. Sertifikasi nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk label QR Code terutama di media massa. 9 Februari 2017 mendatang, Dewan Pers akan memberlakukan penempatan QR Code di setiap media massa, baik itu media cetak, online, televisi, dan radio. Penempatan dari QR Code di setiap media massa ini sebagai penanda bahwa media tersebut sudah memenuhi syarat pers dan sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Salah satu contohnya, mekanisme yang akan diterapkan oleh Dewan Pers nantinya seperti di media cetak, QR Code tersebut akan ditempatkan di sisi sebelah kiri atau di sisi sebelah kanan di halaman pertama media cetak. Aliansi Jurnalis Independen mengapresiasi gagasan Dewan Pers ini. Namun rencana pemberian label QR Code tak melegalkan praktik jurnalisme pada media-media mainstream yang sudah ada. Kode etik jurnalistik tetap harus ditaati. Jangan sampai barcode ini kemudian melegalkan praktek jurnalisme abal-abal yang lain. Karena selama ini kan yang jelas harapan kita adalah barcode ini bisa memberikan jaminan bagi masyarakat, bagi publik, bagi warga yang ingin tahu konten yang benar, yang tidak hoak. Karena kan tiap hari kita dihadapi dengan banyak sekali konten hoaks. Selain Dewan Pers, siasat untuk menangkal berita hoaks juga dilakukan oleh kepolisian. Melalui Cyber Troop di bawah koordinasi Polri, berita-berita yang mengandung unsur kebohongan akan diberikan stempel hoaks. Kita lakukan penelitian, kita punya Cyber Troop ya, untuk patroli di dunia maya juga, terutama di medsos. Karena yang luar biasa masifnya kan medsos. Nah, kita lakukan pendalaman, kita konfirmasikan kepada pihak-pihak tertentu dengan berita-berita yang ada. Dan setelah kita yakinkan itu berita tidak benar, ya kita kasih stempel saja. Ya, supaya masyarakat tidak bingung, tidak terpancing, tidak menjadikan rujukan berita-berita tersebut. Ya. Menurut catatan Dewan Pers, dari 43.000 media online di Indonesia, hanya 234 media yang terdaftar di Dewan Pers. Sedangkan menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, saat ini ada sekitar 700 hingga 800 ribu situs penyebar berita bohong. Banyaknya situs-situs bohong tersebut menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo. Presiden pun telah memerintahkan Kemenkominfo untuk mengevaluasi media online yang selalu memproduksi berita bohong tanpa sumber yang jelas. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, mengapa hoaks dan ujaran kebencian masih saja marak di media sosial kita? Masyarakat anti hoaks akan membahasnya usai jeda berikut ini.